Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Marilah kita pada kesempatan hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan oleh sekolah kita. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi tentang kepramukaan, Pak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mukidi, mengajar pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi kepramukaan. Tentu materi ini sudah tidak asing lagi buat kalian, karena dari SD, SMP, tentunya kalian sudah mendapatkan pelajaran kepramukaan ini. Sehingga pada kesempatan hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang kepramukaan. Apa itu kata pramuka? Siapa yang mungkin ada yang tahu tentang pengertian pramuka? Ya, baik. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Artinya di sini bahwa orang muda ini suka berbuat yang bermanfaat, berkarya yang bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain, buat sekolah, buat masyarakat maupun negara. Ini pengertian dari orang muda yang suka berkarya. Kemudian pramuka itu sendiri merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi 1. Pramuka siaga yang anggotanya usia dari 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Tentunya anak-anak yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun pada saat itu baru mengikuti pendidikan tingkat dasar. Ini anggota pramuka siaga. Kemudian yang kedua, pramuka penggalang yang anggotanya berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Anak-anak usia ini tentunya baru mengikuti pendidikan tingkat SLTP. Kemudian yang ketiga, pramuka penegak usianya 16 sampai dengan 20 tahun. Nah, tentunya anggotanya pada saat itu seusia kalian, yaitu memasuki anak-anak SMA, SMK, dan sederajat. Kemudian yang keempat, yaitu pramuka pandega, di mana pesertanya usia 21 sampai dengan 25 tahun atau usia mahasiswa. Ini anggota dari pramuka, sehingga sudah sangat-sangat jelas kriterianya, apa itu siaga, apa itu penggalang, apa itu penegak, dan apa itu pandega. Itu tentang pramuka, sebutan pramuka bagi anggotanya.
Nah, sedangkan yang dimaksud kepramukaan di sini adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah, artinya pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, ini tentang kepramukaan. Jadi, kepramukaan itu suatu pendidikan yang bisa dikatakan non formal karena dilakukan di luar lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan dilaksanakan di alam terbuka yang mempunyai sifat satu harus menarik, kemudian menyenangkan tentunya, kemudian sehat, teratur, terarah, kemudian praktiknya yang dilakukan di alam terbuka. Dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang pada dasarnya mempunyai sasaran. Apa itu sasaran akhirnya? Jadi pendidikan kepramukaan itu punya sasaran akhir. Satu, pembentukan watak. Ya, pembentukan watak seperti tadi yang sudah disampaikan materi yang lain. Kemudian pembentukan akhlak, budi pekerti yang luhur, dan tanggung jawab. Ini tujuan dari pendidikan kepramukaan. Sedangkan kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Artinya bahwa pendidikan pramuka ini fleksibel, ya. Karena apa? Bisa disesuaikan dengan keadaan. Dalam keadaan yang menyenangkan, dalam keadaan yang darurat pun harus bisa disesuaikan. Kemudian disesuaikan dengan kepentingan juga. Misalkan pada saat ini, negara kita sedang mengalami musibah, yaitu adanya wabah virus corona. Dalam pendidikan pramuka pun bisa dimasukkan di sana anggota pramukanya. Misalkan menjadi relawan. Itu adalah sesuai dengan keadaan. Kemudian yang berikutnya, sejarah gerakan pramuka. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi tentang sejarahnya. Siapa pencipta pramuka dunia, yaitu Baden-Powell dari bangsa Inggris. Sekarang khusus sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya oleh negara Belanda, waktu itu penjajah Belanda, yaitu National Padwindrerik Organisasi atau NPO yang didirikan di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama, di Jakarta juga didirikan oleh penjajah Belanda Young Indonesia Pacific Organisasi atau JIPO. Ini tentang sejarahnya. Secara singkat tentang pramuka di Indonesia. Artinya bahwa penjajah Belanda pada saat itu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat negara kita. Walaupun di balik itu semua mensengsarakan bangsa Indonesia. Berikutnya,
Gerakan Pramuka itu mempunyai tujuan, yaitu untuk membentuk setiap pramuka, satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani maupun rohani. Itu tujuan dari kepramukaan. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Ini tujuan dari setiap pramuka. Berikut, gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar, yaitu satu, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam semesta. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Artinya bahwa kita harus juga peduli sama dirinya sendiri. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang kelima, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif. Ini yang menjadi prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Ya, berikutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar intensif dan progresif melalui, jadi yang dikatakan belajar interaktif dan progresif antara lain melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Berikutnya, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Kegiatan yang menarik serta menantang, pastinya di dalam kegiatan pramuka biasanya sangat menarik, kemudian menantang, itu sudah wajar. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dorongan. Ini yang terpenting. Jadi dalam pendidikan pramuka tidak bisa lepas dari orang dewasa, yaitu seorang pembina pramuka. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang materi kepramukaan. Mudah-mudahan bisa kalian terima, kemudian bisa kalian terapkan, bisa mengikuti pendidikan pramuka di SMK 2 Mataram ini dengan baik. Dengan baik. Akhirnya Pak Guru mengucapkan selamat datang di SMK 2 Mataram, selamat bergabung, selamat berkompetensi untuk meraih kesuksesan di masa depan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.